Inilah cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode yang ke-12, ditulis oleh Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Saat di bus yang ditumpanginya Yanto melamun, pikirannya masih terbayang masa lalu hingga semua kejadian di kampung Randu Palang. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya menjadi rumit. Yanto mulai menyesali masa lalunya, terutama kebiasaan mabuk, berjudi, berhutang dan menyia-nyiakan Suryati istrinya. Tapi bila Yanto tidak terjebak oleh Rangga, mungkin dia masih menjalani dunia jalanan. Di sini Yanto mengambil hikmahnya. Tiba-tiba lamunan Yanto buyar karena cara supir menyetir bisnya yang tidak nyaman. Sesekali belak-belok dan mengerem mendadak. Yanto terbiasa dengan hal seperti ini. Ini adalah kode sopir kepada penumpang bahwa ada copet di dalam bis. Yanto segera mencari tahu. Yanto menggunakan sukmanya untuk mendeteksi sukma orang mana yang mempunyai niatan untuk mencopet. Yanto mendapatkan 4 orang. Sudah hal biasa kalau pencopet bekerja secara berkelompok. Ada yang bertugas mengalihkan perhatian, ada yang membaca situasi dan ada yang menjadi eksekutornya. Yanto melihat sang eksekutor sedang berusaha mengambil barang dari tas seorang penumpang, yaitu penumpang wanita. Yanto mengamati posisi 3 orang lainnya. Semua posisi sudah didapatkan oleh Yanto. Timbul rasa iseng Yanto. Yanto memasukkan gambaran ular ke sukma 4 orang rombongan pencopet. Kemudian gambaran ular itu dinampakkan nyata ke otak para pencopet. Yanto memilih ular karena alasan kepraktisan saja. Lagi pula Yanto beberapa waktu sebelumnya memang bersinggungan dengan siluman ular. Jadi spontan saja Yanto memakai ular untuk mengerjai para pencopet. "Ular!" teriak pencopet yang sedang meraba isi tas seorang penumpang wanita. Wanita tersebut kaget dan segera melempar tasnya. Sementara pencopet tadi seperti melempar sesuatu. Pencopet merasa menarik seekor ular dari dalam tas wanita tersebut. Penumpang lain seketika terkejut mendengar teriakan pencopet tadi. Mereka kebingungan, di mana ada ular. Seketika penumpang terdekat teriak ke pencopet tadi. "Kamu copet ya?" teriaknya. Kegaduhan pun terjadi. Sopir segera menghentikan bisnya. Pencopet tadi sebenarnya mau mengelak karena diteriaki copet. Komplotannya seketika mendekat ke penumpang yang teriak untuk melakukan pembelaan. Namun tiba-tiba ketika komplotan tersebut berteriak bersamaan, "Ular!" Ketika pencopet seperti ketakutan melihat ular, salah satunya justru bersikap seolah-olah melepaskan dirinya dari lilitan ular. Penumpang semakin bingung dengan apa yang terjadi. "Keluar dari bis! Keluar!" teriak pencopet yang pertama tadi. Lalu dengan tergesa-gesa mereka berempat turun dari bis. Karena tergesa-gesa bahkan mereka menabrak-nabrak kursi dan kaki penumpang. Lalu mereka lari terbirit-birit. Seluruh penumpang masih bingung dengan apa yang terjadi. Wanita tadi memeriksa tasnya. Tidak ada ular. Barangnya pun tidak ada yang hilang. Lalu supir bis memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Penumpang merasa lega karena rombongan copet sudah tidak ada. Namun mereka masih penasaran dengan apa yang terjadi. "Dasar iseng," terdengar suara di batin Yanto. "Cuma latihan," jawab Yanto sambil tersenyum. Yanto mengetahui bahwa Galang yang baru saja bicara
Yanto kemudian menyadari bahwa ini adalah contoh penggunaan gendam sukma. Tapi Yanto sama sekali tidak menyadari bahwa kemampuan Yanto adalah level tertinggi di Tuipa ini. Sudah lama Yanto tidak hidup di jalanan, jadi dia menghela napas. Dunia semacam ini akrab ditemui Yanto sehari-hari. Yanto pun menyadari dengan identitasnya yang lama, dia jelas tidak disukai masyarakat umum. Lagi-lagi Yanto menyesali masa lalunya. Perjalanan masih jauh. Akhirnya Yanto tertidur di bis. Sementara itu di kehidupan baru Suryati dan Agus hidup bahagia. Kebutuhan mereka selalu tercukupi. Suryati nampak sudah melupakan masa lalunya. Sebenarnya banyak orang yang curiga bahwa pesugihan Suryati berhasil. Banyak yang tidak mempercayai kalau Suryati ditumbalkan. Karena hal seperti itu jarang terjadi, bahkan tidak ada. Setahu khalayak umum, pelaku pesugihan akan kaya, walau pada akhirnya akan berakhir dengan mengenaskan. Walau pada kenyataan banyak pula yang iri dengan keberhasilan dan kebahagiaan Suryati. Suryati saat ini hanya menunggu kedatangan kebahagiaan satu lagi, yaitu hadirnya momongan. Semenjak pulang dari nenek Minah, Suryati merasa kebutuhan batinnya meningkat. Suryati mengira hal ini wajar saja, karena sebelum menikah dengan Agus, Suryati lama tidak berhubungan dengan Yanto, karena ditinggal pergi begitu saja. Suryati tidak menyadari bahwa sesungguhnya hal buruk sedang mengintainya. Malam hari setelah Agus membakar kemben dan tusuk konde di halaman rumahnya, mereka segera memasuki kamar dan tidur karena kelelahan. Ketika tidur, Agus mendengar suara wanita memanggilnya. Agus mengenali suara ini. Ini adalah suara Nyai Sri Aras. Kenapa kau membakar kemben itu? Saya tidak mau istri saya curiga, jawab Agus dengan was-was. Aku masih perlu banyak tumbal. Carikan untukku, kata Nyai Sri Aras dengan nada bengis. Agus terdiam. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Ternyata belum. Sebenarnya Agus sudah enggan untuk melakukan pesugihan lagi. Tapi Agus takut untuk menolak, karena dia tahu pasti urusannya adalah nyawa. Kemudian Agus berdalih, bukankah tempat tinggal Nyai sudah tidak ada? Bagaimana bisa melakukan pesugihan? Gua Siluman hanyalah salah satu dari sekian pintu masuk kerajaan. Tidak perlu kau antar, aku yang akan membawanya, jawab Nyai Sri Aras. Sejenak Agus berpikir, hal ini pasti akan merepotkan. Agus, lama kau tidak melayaniku. Aku mau sekarang, teriak Nyai Sri Aras kembali. Agus tersentak. Belum dia mengiyakan permintaan sebelumnya, ini sudah menuntut hal lain lagi. Agus mulai merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Agus sudah lama tidak berhubungan lagi dengan pesugihan semenjak posisi juru kunci diserahkan kepada Rangga. Baru beberapa bulan Agus hidup tenang. Sepertinya hidupnya akan terusik masalah pesugihan kembali. Belum selesai Agus berpikir, dia kaget Nyai Sri Aras ada di sebelah dia tidur. Nyai Sri Aras mempunyai kemampuan gendam dan pelet, sehingga laki-laki yang diinginkan Nyai Sri Aras tidak ada yang mampu menolaknya, termasuk Agus. Malam itu Agus melayani Nyai Sri Aras. Setelah Nyai Sri Aras pergi, Agus tersentak. Dia terbangun. Agus merasa mimpinya begitu nyata. Tapi begitu dia menyadari keadaan tubuhnya, dia kaget. Ternyata yang terjadi baru saja bukan mimpi. Ketika tangan Agus menapak pada kasur bermaksud untuk bangun, Agus lebih terkejut lagi. Dia merasa menyentuh sesuatu.
Itu adalah uang kontan dan perhiasan. Seketika Agus bangun dari tempat tidurnya, dia terbelalak. Banyak sekali uang kontan masih dalam kondisi terikat. Banyak pula perhiasan berserakan di tempat tidurnya. Sebenarnya hal ini biasa dialami Agus ketika masih menjalani pesugihan. Segera Agus membereskan dan menyimpan semuanya. Ketika memasukkan uang dan perhiasan di salah satu laci lemari, Agus kaget. Tusuk konde pesugihan ada di sana. Agus yakin Nyai Sri Aras yang menaruhnya. Pemegang tusuk konde adalah sang juru kunci. Jadi Agus menyadari bahwa dia akan memulai menjalani pesugihan kembali. Agus memandang Suryati yang masih terlelap. Baju Suryati berserakan menandakan telah berbuat sesuatu. Agus mengerenyitkan dahinya. Agus menyadari Nyai Sri Aras ada di dalam tubuh Suryati istrinya. Keesokan paginya, Suryati bangun tidur dengan berseri-seri. Suryati bermanja-manja kepada Agus. Agus mengetahui ini efek semalam. Mas? Ya? Jawab Agus sambil tersenyum. Mau momongan? Agus tidak terkejut dengan permintaan Suryati. Toh hal itu adalah wajar dalam pernikahan. Bisa diatur. Jawab Agus sambil tersenyum. Sebenarnya Agus merasa miris. Suryati memang berbuat layaknya suami istri dengan dirinya. Tapi Suryati tidak menyadari bahwa dirinya ditunggangi Nyai Sri Aras. Hari ke hari Suryati mengalami perubahan sikap. Karena ngebet punya momongan, Suryati tak segan-segan sering minta jatah pada Agus. Agus mulai khawatir akan hal ini. Beberapa kali harus menolak permintaan Suryati karena kadang Suryati mengajaknya di saat-saat dan tempat yang tidak masuk akal. Tabiat Suryati jadi berubah karena Agus jarang bisa memuaskannya. Suryati mulai genit kepada laki-laki lain, tapi untuk sementara Agus belum menyadarinya. Seperti suatu siang, ketika Agus sedang mengurus daging di pasar, Suryati sengaja tebar pesona di kios sebelah rumahnya. Untuk mengisi waktu Suryati, Agus sengaja membuka kios seperti minimarket untuk kegiatan Suryati supaya tidak jenuh ditinggal Agus mengurus daging. Suryati dibantu 3 orang mengurusi kiosnya. Kiosnya banyak didatangi pembeli dari berbagai kalangan. Tak sedikit pula anak muda yang sering berkunjung walau hanya beli minuman ringan dan rokok. Siang itu ada seorang laki-laki muda sedang berbelanja. Suryati memandangnya dari sebelah anak buahnya yang di posisi kasir. Suryati menatap nanar laki-laki muda tersebut. Ternyata laki-laki muda itu juga mencuri pandang ke arah Suryati. Seketika pandangan mereka bertemu, Suryati berdesir. Karena Suryati merasa kurang puas dengan Agus, Suryati membayangkan laki-laki muda itu. Suryati mengharapkan laki-laki muda itu. Sementara itu laki-laki muda yang memandang Suryati merasakan hal sama. Lalu dia melangkah ke arah kasir bermaksud membayar belanjaannya. Maaf, berapa semuanya? Rp45.000 semuanya. Laki-laki muda itu membayar tapi sambil memandang Suryati. Sementara Suryati hanya tersenyum. Suryati tidak berani menyapa langsung karena memang tidak ada alasan untuk berbasa-basi saat itu. Maaf, plastik pembungkus habis. Sebentar, saya ambil ke gudang dulu. Kata kasir Suryati agak membuat Suryati dan laki-laki muda itu kaget tersadar dari lamunannya. Keduanya agak tersipu malu. Tiba-tiba suara telepon di kasir berdering. Suryati berinisiatif mengangkat dan menjawab panggilan telepon. Halo? Halo, Ti. Iya, Mas. Aku pulang telat malam ini. Aku mau membahas kerjasama pengiriman daging ke kota lain. Sepertinya bisa sampai jam 9 atau 10 malam ya. Agus menjelaskan. Iya, Mas, tidak apa-apa. Hati-hati di jalan ya, Mas. Baiklah, jaga diri baik-baik ya. Kata Agus sebelum menutup teleponnya. Suryati meletakkan kembali gagang teleponnya. Itu nomor telepon kios, Mbak.
Tanya laki-laki muda itu sambil menunjuk stiker bernomor telepon yang menempel di telepon. Iya Mas. Jawab Suryati sambil tersenyum menutupi keterkejutannya. Laki-laki muda itu juga tersenyum. Mereka hanya saling diam tapi saling bertatapan. Sebenarnya mereka sama-sama menginginkan tapi tidak ada yang memulai terlebih dahulu. Maaf agak lama menunggu. Suara kasir mengagetkan Suryati dan laki-laki muda itu. Lalu kasir membungkus belanjaan dan menyerahkan kepada laki-laki muda itu. Terima kasih. Sama-sama, jawab laki-laki muda itu. Silakan datang kembali. Sebenarnya yang dikatakan oleh Suryati adalah kata-kata standar prosedur operasional dari organisasi usaha pelayanan barang atau jasa. Kasir ketika mendengar kata-kata Suryati juga mengetahui akan hal ini. Namun Suryati mengatakan hal ini karena maksud lain. Ternyata laki-laki muda itu mengerti maksud dari undangan halus Pak dari Suryati. Maka dari itu laki-laki muda itu menjawab sambil tersenyum. Pasti. Suryati merasa gelisah setelah laki-laki muda itu pergi. Ada rasa penyesalan kenapa tadi tidak berkenalan setelah menutup panggilan telepon dari Agus. Ketika kasir sedang pergi, sementara dia belum pernah melihat laki-laki muda itu sebelumnya, entah kapan dia bisa bertemu lagi. Sore hari menjelang petang, Suryati dan karyawannya sedang beres-beres hendak menutup kios. Nanti Suryati tinggal mematikan lampu dan mengunci pintu. Setelah selesai beres-beres, karyawannya segera pulang. Memang kebetulan mereka tidak tinggal di rumah Suryati dan Agus karena rumah mereka dekat. Setelah semua pulang, tinggal Suryati. Suryati masih menghitung uang pemasukan hari ini. Namun Suryati masih gelisah karena memikirkan laki-laki muda tadi. Suryati kaget karena telepon berdering. Segera Suryati mengangkat teleponnya. Halo? Halo cantik. Sapa seorang laki-laki. Maaf, dengan siapa ya? Saya Jaka, yang tadi belanja, yang menanyakan nomor telepon yang tertera di telepon. Laki-laki itu menjelaskan. Suryati kegirangan mendengarnya. Apalagi tadi dia dipanggil cantik. Tapi Suryati seketika menyembunyikan kegirangannya. Sebenarnya memang Suryati mengharapkan laki-laki muda yang ternyata bernama Jaka itu untuk datang. Tapi tidak mungkin bagi Suryati memintanya secara langsung. Maaf, mau tanya, sudah tutup ya? Suryati sesaat gugup karena melamun. Iya Mas, karyawan sudah pulang semua. Ada yang bisa dibantu? Saya mau beli sesuatu, tadi lupa. Tapi kalau sudah tutup bisa besok sajalah. Oh, masih bisa saya layani kok Mas. Baiklah, saya segera ke sana, kata Jaka lalu menutup teleponnya. Suryati terdiam sesaat. Dia merasa tidak habis pikir kenapa mempersilahkan Jaka datang. Tapi dia juga menginginkannya. Dia merasa ingin sekali dekat dengan Jaka setelah pertemuan siang sebelumnya. Suryati mulai gelisah. Jaka mengetuk pintu kaca kios. Suryati segera membuka pintu dan mempersilahkan masuk Jaka. Suryati duduk dekat kursi kasir. Silakan kalau ada yang dicari. Jaka hanya memandang Suryati dan tersenyum. Suryati seketika berdebar-debar. Suryati sangat mengharapkan Jaka. Dan sekarang Jaka ada di depannya. Tapi tidak mungkin bagi Suryati untuk memulainya. Yang saya cari adalah Mbak. Tadi saya lupa menanyakan nama Mbak, kata Jaka sambil mengulurkan tangannya mengajak berjabat tangan. Saya Suryati, jawab Suryati sambil membalas ajakan jabat tangan Jaka. Setelah berjabat tangan, mereka tidak saling melepaskan tangan mereka satu sama lain. Justru Jaka menggunakan tangan kirinya untuk memegang tangan Suryati. Suryati gugup. Maaf, saya sudah bersuami. Seketika Suryati mengatakan hal tersebut, tapi dalam hati juga dia menginginkan lebih dari Jaka. Suryati hanya menunggu reaksi Jaka selanjutnya. Suami Mbak pulang malam kan? Iya. Saya menginginkan Mbak. Saya juga tahu Mbak menginginkan saya.
Saya melihat tatapan mata Mbak yang mengatakan demikian. Penjelasan Jaka mengena ke perasaan Suryati. Suryati malu mengakui secara lisan, tapi dia menginginkannya. Mbak cantik sekali, bisik Jaka ke telinga Suryati. Suryati seketika merinding. Siang tadi dia merasa sangat menginginkan Jaka. Sekarang Jaka ada di depannya. Suryati mulai kehilangan kendali. Boleh? Bisik Jaka. Suryati tidak tahu maksud pertanyaan Jaka. Suryati hanya menganggukkan kepalanya sambil memejamkan mata. Ternyata Jaka langsung memeluk Suryati. Suryati juga mulai tidak bisa menguasai dirinya. Tapi dia ingat bahwa saat ini masih di kios. Tunggu Mas, jangan di sini. Kiosnya dinding kaca, nanti terlihat oleh orang dari luar. Kita ke rumah saja, kata Suryati terburu-buru. Lalu Suryati menutup kiosnya dan hanya menyalakan lampu teras kios. Lalu mereka ke rumah Suryati melalui pintu belakang kios. Mereka langsung memasuki rumah. Jaka sudah tidak sabar. Sambil berjalan sudah sambil memeluk Suryati. Ketika Suryati mau mengajak ke kamar tidur, Jaka menghentikan Suryati. Jangan, nanti suamimu curiga. Belum tentu cukup waktu untuk beres-beres. Ke kamar belakang saja ya. Jaka mengiyakan. Lalu mereka memasuki kamar belakang yang memang kosong, hanya berisi karpet. Mereka sudah tidak sabar. Lalu terjadilah hal tabu di kamar tersebut. Karena kelelahan akhirnya Suryati tertidur. Suryati terbangun karena mendengar pintu diketuk. Ternyata Agus pulang. Suryati seketika terbangun panik. Dia masih dalam kondisi berantakan. Dia segera memakai bajunya dan merapikan rambutnya. Tapi Jaka masih terbaring di karpet. Suryati bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin dia membawa laki-laki lain masuk ke rumahnya? Suryati seketika panik. Dia ingat semua yang dia lakukan. Dia merasa tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi saat ini Agus ada di pintu depan. Bagaimana dia menjelaskan kepada suaminya? Suryati segera membangunkan Jaka. Rencananya Suryati akan menyuruh Jaka bersembunyi, lalu menyuruhnya kabur diam-diam. Mas, bangun. Suamiku pulang. Bisik Suryati sambil membangunkan Jaka. Tapi Jaka diam saja dengan mata terbejam. Suryati sangat bingung. Kenapa Jaka tidak bangun juga? Suryati mulai kesal. Akhirnya Suryati nekat mencubit pipinya supaya Jaka terbangun. Tapi Jaka tetap tidak bangun juga. Lalu Suryati dengan kasar menampar muka Jaka. Tetap saja Jaka tidak terbangun. Suryati menyadari sesuatu. Suryati menyentuh pipi Jaka perlahan. Badan Jaka dingin. Lalu Suryati mengarahkan jarinya ke hidungnya. Tidak ada hembusan napas. Suryati kaget. Jaka telah tewas. Sementara Agus masih ketuk-ketuk pintu, semakin membuat Suryati semakin panik. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada Agus? Apapun alasannya sudah pasti dia akan disalahkan Agus. Suryati merasa bodoh. Karena dia melakukan ini semua, dia merasa melakukan kesalahan besar menuruti kemauan yang tidak sepantasnya. Mau menyesal juga sepertinya sudah percuma. Suryati beranikan diri keluar kamar dan mengunci kamarnya. Perkara jasad Jaka dipikir nanti. Segera Suryati membuka pintu. Sudah pulang, Mas? Sapa Suryati senormal mungkin. Kok lama buka pintunya? Maaf, tadi sedang di kamar mandi, Mas. Lalu mereka masuk. Suryati menyiapkan makan malam. Lalu mereka makan malam bersama. Setelah itu mereka langsung tidur. Suryati tidak bisa memejamkan mata. Dia gelisah. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Dia masih khawatir keberadaan Jaka, atau lebih tepatnya jasad Jaka akan diketahui oleh Agus suaminya. Suryati dalam kebimbangan. Kalau terus terang kepada Agus, maka Suryati akan diketahui selingkuh. Kalau besok lapor polisi, dia semakin bingung memberikan penjelasan kepada aparat.
Kalau tidak keduanya, maka jasad Jaka lama-kelamaan akan membusuk dan pasti akan diketahui keberadaannya. Akhirnya Suryati berencana menguburkan jasad Jaka keesokan harinya setelah Agus berangkat. Dan akhirnya Suryati tertidur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci bagian selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.